Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Nabila Faiha. Hari ini kita akan membahas tentang tata cara sholat Id di rumah. Ini berhubung kita sudah masuk ke puasa ke-21 dan sebentar lagi kita akan menuju hari kemenangan. Dan kita akan mempersiapkan gimana cara sholat Idul Fitri di rumah. Karena kan kita memang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini, jadi memang diwajibkan oleh pemerintah untuk beribadah di rumah, terutama juga sholat Idul Fitri. Tonton videonya sampai habis ya. Sebelum kamu lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol lonceng di sampingnya, dan like and share. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Selamat menonton. Oke, untuk pertama-tama di sini aku jelaskan dulu aktivitas kita, apa yang harus kita lakukan sebelum sholat Id. Jadi di sini ada dua yang disunahkan. Yang pertama yaitu mandi sebelum sholat Idul Fitri, dan yang kedua itu adalah memakan kurma dalam jumlah ganjil. Di sini akan aku jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu mandi. Tapi memang itu disukai atau disunahkan itu mandi setelah terbit fajar. Karena kan Idul Fitri itu dimulai dari sejak terbitnya fajar. Tapi beberapa ulama memperbolehkan untuk mandi sebelum fajar. Karena tujuannya itu untuk bersih-bersih, jadi boleh aja mandi sebelum fajar, tapi disukai memang setelah fajar. Untuk yang kedua yaitu memakan kurma dalam jumlah ganjil. Di sini seperti yang direwetkan oleh Anas bin Malik yang berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berangkat dari rumah pada hari Idul Fitri hingga beliau makan beberapa butir kurma. Dan beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Memang kita di sini sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu disunahkan untuk makan beberapa butir kurma. Untuk selanjutnya di sini aku mau jelaskan tentang terkait sholat Idul Fitri itu yang di rumah. Yang pertama itu siapa saja, di sini aku singkat-singkat aja ya poin-poin pentingnya. Jadi siapa saja yang harus mengerjakan walaupun di rumah. Terus waktu pelaksanaan sholat Id atau sholat Idul Fitri ini. Dan yang ketiga itu tata cara sholat Idul Fitri. Untuk yang pertama, siapa saja yang disyariatkan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha meskipun sendirian di rumah dan berada di rumah. Ini dia yang disyariatkan untuk sholat Id walaupun sendirian di rumah. Itu ada wanita, budak, orang sakit, ada musafir. Harus dikerjakan atau disyariatkan mengerjakan sholat Idul Fitri itu atau sholat Idul Adha itu walaupun sendirian dan berada di rumah. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berkata, jika seseorang terluput dari sholat Id maka ia sholat 2 rakaat. Demikian juga para wanita dan orang-orang yang ada di rumah-rumah dan juga di kampung-kampung. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Id atau hari raya kita kaum muslimin. Anas bin Malik memerintahkan budaknya Ibnu Abi Utbah di Azawiyah. Maka beliau pun mengumpulkan keluarganya dan anak-anaknya dan sholat seperti sholat orang-orang di kota dan sesuai dengan takbir mereka. Ikrimah berkata, penduduk pelosok atau demikian juga para petani berkumpul tatkala Id. Lalu mereka sholat 2 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh penguasa atau yang sholat Id di kota. Atau berkata, jika seseorang luput dari sholat Id maka ia sholat 2 rakaat. Jadi itu hadis yang mengatakan mengenai syariat untuk mengerjakan sholat Id. Kedua yaitu mengenai waktu ataupun waktu pelaksanaan sholat Id. Sholat Id dilaksanakan pada ataupun bermula setelah waktu dilarang
sholat sunnah, yaitu kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit ataupun pada awal-awal waktu sholat duha. Jadi ketika matahari berwarna merah pun telah hilang. Jadi itu bermulanya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan pelaksanaan sholat Id untuk berakhir itu sebelum waktu terlarangnya sholat sunnah ataupun pelaksanaan menjelang waktu sholat zuhur gitu. Itu yang disepakati oleh para ulama. Dan untuk yang ketiga atau yang terakhir, yang poin penting yaitu tata cara pelaksanaan sholat Id. Kemudian untuk permasalahan takbir itu memang sepakat pada jumhur ulama pada rakaat pertama itu 7 kali takbir, takbiratul ihram. Terus untuk rakaat kedua itu 5 kali takbir seperti biasa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1151 dan Ibnu Majah yang berbunyi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir ketika Id itu 12 kali takbir. Jadi 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Kemudian hendaknya ketujuh takbir tersebut dikerjakan secara berurutan, namun diberi jeda atau tumak ninah gitu, sedikit agar bisa diikuti oleh makmum kita. Lalu kemudian mengangkat tangan setiap kali takbir ya seperti biasa, Allahu Akbar. Terus membaca tahlil, takbir, dan tahmid. Ya seperti biasa kitanya pada umumnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian ini sunnah-sunnah ketika kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi setelah disunahkan ini ya, ini kan kita umpamanya kita rakaat pertama. Jadi kita takbir udah 7 kali takbir, baru ke 8 takbirnya itu Allahu Akbar. Terus kita membaca Al-Fatihah. Surah yang disunnahkan itu surah Al-A'la. Ini pada rakaat pertama ya, surah Al-A'la. Dengan rakaat keduanya itu surah Al-Khosyah. Jadi surah Al-A'la itu yang Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau Al-Khosyah itu yang hal ataka hadisul khosyah, yang itu. Terus sunnah ini dirujuk pada hadis riwayat Muslim nomor 878 yang berbunyi, An-Nu'man bin Bashir berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat Id al-Fitr atau Id al-Adha dan juga sholat Jumat membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul khosyah. Selain disunahkan membaca surah Al-A'la dan pada rakaat pertama dan surah Al-Khosyah pada rakaat kedua, ataupun bisa dipilih surahnya yang disunahkan itu salah satunya itu lagi pada rakaat pertama itu membaca surah Qaf dan pada rakaat keduanya itu surah Al-Qamar. Jadi ini berdasarkan hadis riwayat Muslim nomor 891 yang berbunyi, Abu Waqid Al-Laitsi berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha membaca surah Qaf dan surah Al-Qamar. Kemudian yang terakhir, tata cara untuk sholat Id itu kalau kita kerjakan di rumah dan sendirian atau pada saat ini kita memang pandemi jadi sekeluarga pun di rumah. Jadi sebenarnya itu tidak perlu ada khutbah setelah sholat, kecuali memang kita mengerjakan sholatnya itu di masjid atau di tengah lapangan yang memang ada imam untuk berkhutbah. Tapi kalau di rumah itu memang bisa berkhutbah, ya lebih bagus lagi untuk melakukan khutbah setelah sholat. Gitu teman-teman, udah bisa kan untuk mengerjakan sholat Id di rumah nanti. Kita bisa diimami sama oleh orang tua kita, ayah kita, atau adik laki-laki kita, ataupun suami kita. Jadi kita nggak bingung-bingung lagi bagaimana cara untuk mengerjakan sholat Id di rumah
pada masa pandemi sekarang ini karena tidak memungkinkan untuk keluar rumah untuk sholat di masjid gitu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa kamu subscribe dan di like and share video ini biar semua orang tahu ataupun semua teman-teman kamu bisa merasakan manfaat dari video ini. Selamat berpuasa dan nanti akan kita menuju hari kemenangan. Semoga puasa kamu lancar dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Okay, see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.